Selamat sore Pak Pram, saudaraku, sahabatku. Selamat sore Pak Didi. Pak Pram pernah hitung nggak tahun ini, 2022 ini, sudah berapa tahun Pak Pram jadi seorang master trainer dalam bidang soft skill, Pak? Sudah sekitar berapa ya, dari tahun 98 itu, jadi 22 ya. Tahun 90. Tahun 90 sampai sekarang, ya, 32. 32, oh ya 32 tahun. 32 tahun sudah menjadi seorang trainer, master trainer. Tidak pernah melakukan atau berganti profesi yang lain, Pak Pram? Belum pernah Pak Didi. Belum pernah, ya. Jadi, kalau mau tahu, Pak, kalau bisa tahu, Pak, secara jujur nih, apa yang paling Pak Pram merasakan manfaat menjadi seorang trainer, khususnya dalam bidang soft skill, Pak Pram? Oh, gini Pak Ginting. Jadi seorang master trainer itu yang paling bersyukur, yang disenangi, itu adalah kita belajar sama orang yang lebih pintar dari kita, Pak. Jadi pertama kali masuk dalam bidang training itu mentor saya juga mentor Pak Ginting kan. Iya, Dia betul. bilang salah satu bedanya trainer dengan guru itu adalah ngajarin orang yang lebih pintar dari kita, lebih tinggi pangkatnya dari kita, lebih tinggi sekolahnya dari kita. Jadi hal yang paling bersyukur adalah kita ketemu orang-orang yang lebih hebat dari kita. Kayak gitu. Iya, iya. Dan kita bisa serap, ya. Itu bisa serap. Jadi makin kita ngajar, makin kita belajar. Iya, iya, Pak. Iya, tapi kan banyak juga orang yang nggak mau mendengar orang lain. Ya itu masalahnya. Karena salah satu prinsipnya yang digagas sama Stephen Covey itu kan mendengar untuk memahami. Iya, iya, Jadi, betul. kalau kita mau paham segala sesuatu ya memang harus dengar. Kalau kita nggak dengar kita nggak bisa memahami. Apalagi kita cuma ngomong terus gitu ya, nggak pernah mau dengerin ya. Kita nggak bakal paham kepada orang lain. Seperti saya ketemu Pak Ginting. Nah, makanya saya nggak usah banyak ngomong sama ketika ketemu Pak Ginting, saya lebih banyak mendengar Pak Ginting. Akhirnya saya mencari banyak pelajaran dari Pak Ginting begitu. Itu yang menjadi kesukaan gitu. Tiap ketemu orang baru, nah, kita belajar, kita memahami orang. Iya, Begitu. iya. Saya teringat pepatah Cina, Pak, bahwa dari setiap 3 orang yang saya temui, 1 orang pasti pantas jadi guru saya. Oh iya. Ini kalau kita padukan, hasilnya bisa dahsyat ya, Pak Pram? Contoh Pak Ginting. Jadi kalau 1 tahun kita bisa ketemu 500 orang baru gitu. Iya. Dan Iya. 500 itu jadi guru kita semua. Guru kita semua. Kalau 1 orang umurnya 50 tahun, 500 tahun berarti pengalaman berapa tahun tuh kita dapat. Nah, gitu Pak Ginting. Nampaknya gampang sekali menjadi orang yang berpengetahuan luas di dalam hidup ini, Pak Pram. Iya, karena semua yang ada di sekitar kita adalah wahana untuk kita belajar. Oke, apa tantangan paling sulit yang Pak Pram rasakan ketika menjadi seorang, katakanlah, master trainer, atau bahasa lain kan bisa juga dianggap instruktur atau guru bagi orang lain, Pak. Sedangkan ya sekarang ini misalnya ya, orang-orang milenial itu kan kecepatan belajarnya berkali-kali dengan kita, Pak Pram. Ini apakah nggak punya kesulitan untuk untuk mentraining mereka gini, Pak Pram? Prinsipnya bukan kita mentraining mereka, Pak Ginting. Langkah pertama kita pahami mereka dulu. Jadi langkah pertama kita pahami mereka, sudut pandang mereka, pola pikir mereka, baru habis itu kita bisa masuk. Oke. Jadi kalau kita nggak memahami mereka, kita nggak bisa pakai bahasa mereka, kita nggak bisa pakai cara mereka, ya kita nggak bisa masuk. Jadi itu prinsipnya ya, Pak Itu Pram, ya? prinsipnya. Nah, dari kita belajar dari banyak orang itu kan kita tahu kalau orang kayak gini, pola pikirnya begini, kalau orang kayak gini, sudut pandangnya sini, concernnya kayak gini. Nah, sehingga kita bisa ketika ketemu orang lain yang similar seperti itu kan kita bisa tahu kira-kira orang ini punya sudut pandang atau point of view-nya apa. Iya. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita mentransfer aja gitu, sesuai dengan bahasa mereka. Oke.
Jadi untuk menambah ilmu, wawasan, pengetahuan kita sebagai seorang trainer itu cukup pahamilah siapa yang kita temui Iya, atau pahami siapa kelas member kita gitu ya Pak Pram ya. betul. Nah, Seperti itu. lalu untuk menunjang itu Pak Pram, kan ini juga harus dipadukan juga dengan lifestyle kita ya, gaya hidup kita ya. Kalau Pak Pram, gaya hidup apa yang paling Bapak terapkan di dalam hidup Pak? Maksudnya gaya hidup apa? Ya hidup sehari-hari gitu, apa yang Bapak Oh, lakukan? keseimbangan Pak Ginting. Keseimbangan ya. Keseimbangan antara spiritualitas, Hmm, kemudian mindset kita, pola pikir kita, mental kita, juga interaksi kita sosial dengan orang lain juga seperti itu. Juga fisikal kita juga mesti sehat Pak Ginting. Menjadi trainer, apalagi kita sudah berusia, kalau kita badannya nggak sehat kan nggak bisa juga. Oh, kalau Belajar pada orang lain. kalau ngomong-ngomong soal kesehatan badan, sejak 34 tahun yang lalu, aku lihat Pak Prawi ini nyaris tak berubah. Harus tak berubah. Nyaris tak berubah itu apa namanya ya, postur Pak Pram. Postur Pak Pram dan Berubah lah Pak Ginting. Sedikit berubah Pak Ginting. sedikit tapi nyaris nggak kelihatan. Berat badannya bertambah Pak Ginting beberapa kilo, perutnya naik beberapa mili lah. Itu kalau hanya beberapa mili ya oke lah. Dan aku dengar Pak Pram masih lari juga ya. Ya masih Pak Ginting. Ah, Ya itu minimal satu hari itu ya bukan lari lah, kombinasi lari dengan berjalan. Satu hari itu dapat mungkin 5 kilometer. 5 kilometer. Ya, Woi. kemudian dalam 1 minggu itu minimal ada 1-2 kali mencapai 10 kilometer. Ah, oke. Bisa di komplek, Ah. bisa di GBK Pak Ginting. GBK. Oh, Iya, di Senayan. jadi Pak Pram sering juga ke GBK. Iya Pak Ginting. Aduh. Kadang-kadang pun kalau ada lomba maraton yang menarik itu ya bisa ikut juga Pak Ginting. Oh, pernah Pak Pram cerita dulu di Bali ya, ikut ya? Iya, ikut Bali Marathon. Wah, ngeri sekali. Itu pada usia 55 tahun Pak. Kalau Pak Pram itu di GBK, sahabat kita Pak Nopri itu di Taman Suropati. Cocok. Kalau saya tetap di Bekasi aja lah Pak Pram. Iya Pak, kasih juga kalau kita bisa jalan sepanjang banjir Kanal Timur itu. Sepanjang Kalimalang itu juga ada 50 kilo Pak Ginting. Iya, ada satu hal yang aku iri hati sama Pak Pram. Meskipun kita sudah berteman beberapa puluh tahun yang lalu. Bapak tahu apa itu? Apa? Aku lihat, aku perhatikan. Saat kita bertemu dengan kelas member kita itu. Aku melihat mereka itu hormatnya sama Pak Pram itu sangat tulus. Kadang-kadang aku merasa kalau mereka juga hormat sama aku. Tapi aku bertanya, ini benar-benar hormat atau gimana ini? Tapi sama Pak Pram, itu rasa hormatnya itu aku lihat itu sangat tulus sekali. Bahkan bukan hanya kelas member, petinggi-petinggi di PT Smart, kulihat itu kalau bertemu dengan Pak Pram, itu memang apa namanya ya, benar-benar tulus. Nah, jadi aku bertanya, kenapa seperti ini? Sampai aku menemukan jawabannya. Pak Pram ini orangnya tulus, orangnya ikhlas, orangnya suka mendoakan, dan bahkan aku sendiri merasakan bahwa Pak Pram sering mendoakan diriku dan juga mendoakan teman-teman itu. Pak Pram memang rajin berdoa. Itu harus penting. Yang seperti saya katakan tadi kan harus ada keseimbangan. Spiritualitas kita. Kemudian ketika kita doa ya kita doakan orang-orang yang Tuhan izinkan kita mengenalnya. Gitu ya. Kita bersyukur kan, bersyukur karena Tuhan izinkan bisa kenal sama Pak Ginting, sama Nopri, sama Ambri. Nah, itu kan bukan nggak sengaja gitu, tapi Tuhan izinkan saya kenal orang-orang itu. Dan itu kan anugerah. Ya seperti saya katakan tadi, kenal orang-orang seperti itu berarti kan kita bisa belajar dari orang-orang itu. Dia sudah diberikan berkat pada kita, ya kita juga memberkati mereka dengan doa-doa kita kayak gitu Pak Ginting. Wish, luar biasa. Jadi apakah Pak Pram setuju menjadi seorang trainer itu adalah sekaligus mendrive kita untuk menjadi orang baik? Ya pasti Pak Ginting, karena kita harus jangan
jangan mengatakan tapi kita nggak melakukan. Itu munafik namanya Pak Pram. Gitu. Jadi dulu kan waktu kita pernah pertama kali belajar trainer, kita nggak berhak mengejar training sales kalau kita nggak jualan. Iya benar Pak. Kita nggak berhak mengejar training leadership kalau kita nggak achieve target. Kalau kita bukan leader ya. Kalau kita bukan leader yang baik. Jadi saya teringat istilahnya itu Pak Pram. Walk the talk ya, walk the talk. Jadi nggak mungkin lah kita ngajuin customer service, kita nggak pernah men-service orang gitu. Apa yang kita jadi kan nggak live gitu ya, nggak ada rohnya. Jadi siapa yang bisa menjadi trainer atau instruktur soft skill ini Pak Pram? Apakah ini ditentukan oleh latar belakang pendidikannya atau apa yang menurut Pak Pram? Pendidikan nggak penting. Pendidikan bukan ya? Enggak. Tapi yang penting adalah dia punya hati kan. Dia punya hati. Punya hati. Ya. Senang lihat orang lain bertumbuh. Ya. Kemudian dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan dan kepingin share itu kepada orang lain. Dia punya eager to share gitu ya pada orang lain. Jadi itu hal utama. Kalau dia pelit, ya, dia punya ilmu, punya pengalaman, punya keterampilan, tapi dia pelit sama orang lain, ya berarti dia nggak punya hati untuk menolong orang lain, enggak. Iya. Itu yang paling utama ya Pak Pram. Jadi dia punya hati, suka melihat orang bertumbuh, suka men-sharingkan juga apa yang dia ketahui. Oke. Karena banyak orang pinter, tapi ketika dia menyampaikan kepada orang lain nggak ngerti. Dia nggak bisa melakukan pinterannya itu. Itu kan kalau kita pernah baca buku Lee Iacocca itu. Kan, Lee Iacocca, ya. Dia bilang saya ini ahli desain mobil gitu. Ya. Tapi ketika saya mengatakan keahlian saya tentang desain mobil itu, anggota tim saya nggak bisa menangkapnya maksudnya apa. Sampai Lee Iacocca sendiri belajar kan, bagaimana sih interpersonal skill, bagaimana sih berkomunikasi dengan orang lain. Nah setelah itu baru dia mempraktekkan kemampuannya itu yang dia dapatkan dari training itu untuk mentransfer pengetahuan dia tentang otomotif. Oke, kalau gitu Pak Pram, tadi Bapak bilang bahwa orang pintar itu harus juga bisa menyampaikan apa yang dia tahu dan juga punya willingness untuk menyampaikannya. Nah, ini ada pelatihannya nggak Pak Pram? Ada Pak Genting. Jadi ada banyak program sebetulnya, banyak cara untuk membuat kita seperti itu. Ya. Kita modal dasar. Tinggal kan kita dipoles keterampilannya untuk transfer pengetahuan keterampilan itu kepada orang lain. Nah itu kita bisa attend di satu program yang disebut dengan program train the trainer. Ya, Oke. Itu pun ada tingkat-tingkatnya kan. Pemula baru mau belajar. Kemudian ada intermediate, bahkan ada yang advance. Jadi memang ada teorinya, memang ada pelajarannya, memang ada trainingnya. Tapi yang paling penting adalah modal dasar yang tadi saya sampaikan. Train the trainer. Saya dengar di SLI itu ada juga train the trainer ini, dan bahkan kalau saya tidak salah bulan depan Desember mau diadakan ya Pak Pram? Iya Pak Genting. Berapa hari itu Pak Pram? Kita ada program trainer selama 3 hari Pak Genting, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 Desember. Oke. Jadi gini Pak Pram nih. Jadi kalau ada seorang supervisor atau seorang manajer lah, yang ingin meningkatkan kemampuan dia untuk menjadi seorang fasilitator atau trainer ini dengan program ini pasti bisa nggak Pak Pram? Pasti bisa Pak Genting. Dan kalau itu bisa terjadi, bisa dilakukan, para leader itu belajar trainer-trainer ini, mereka bisa mentransfer knowledge-nya, pengalaman, keterampilan itu kepada organisasi di mana dia berada. Sehingga perubahan dalam organisasi itu, ya kan orang yang ahli keluar dari perusahaan, kemudian keahlian itu hilang. Tetapi kalau dia punya kemampuan untuk mentransfer pengetahuan-pengetahuannya itu, waktu dia keluar atau dia berhalangan untuk melakukan tugasnya, yang lain bisa melakukannya juga, sehingga proses bisnis dalam organisasi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Apalagi kan banyak perusahaan punya corporate culture, itu perlu disosialisasikan, perlu dipahami. Kemudian perusahaan-perusahaan akan bikin yang namanya change
dalam organisasi, bagaimana sih menjadi agent of change itu, namanya keterampilan menjadi seorang trainer itu penting banget. Jadi gini Pak Pram, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau ada seorang fresh graduate, katakanlah dia lulus S1, tadi Pak Pram kan bilang itu enggak penting jurusannya apa. Apakah jurusan teknik, pertanian, hukum, ekonomi, komunikasi, bahkan seorang yang lulusan sekolah keagamaan, teologi gitu misalnya ya. Ini kalau dia memutuskan, dia bukan memutuskan langsung, dia ikut program ini sehingga dia merasa bahwa dia merasa terpanggil gitulah ya, callingnya di situ. Menurut Pak Pram, di Indonesia ini terjamin nggak kehidupan seorang yang punya keahlian instruktur soft skill seperti ini, Pak Pram? Terjamin begitu. Terjamin, tanpa dia harus bekerja di satu perusahaan besar gitu. Iyalah, terjamin begitu. Kenapa Pak Pram yakin sekali? Karena kan ada prinsip tabur tuai. Oh, kalau kita menabur pengetahuan, menabur kebaikan, kita akan menuai itu dalam kehidupan kita. Bapak ini jadi nggak apa namanya kita kelaparan begitu. Contohnya saya 30 tahun lebih, 32 tahun jadi trainer sampai sekarang nggak pernah kelaparan begitu. Nggak pernah kelaparan ya. Keren sekali. Jadi apakah Pak Pram, kalau ada adik-adik kita lah ya, yang dari lulusan S1 itu tanda petik sulit mencari pekerjaan, apakah ini menjadi trainer itu salah satu alternatif paling baik, Pak Pram? Benar begitu, pasti. Oh gitu kalau ya. Saya tahu ada pengetahuan seperti ini waktu saya masih berumur 18 tahun, mungkin hidup saya berlipat kali dari seperti yang sekarang saya alami. Karena itu tadi salah satu ya, bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Itu kita tuai. Menabur kebaikan, menabur ilmu pengetahuan, menabur keterampilan, kita akan tuai. Oke, kalau gitu Pak Pram, apa nih 1, 2, 3 kalimat terakhir, kalau ada seseorang yang sedikit masih ragu untuk menjadi trainer seumur hidupnya, apa nih pesan Pak Pram? Ya, untuk orang yang masih ragu, nggak usah ragu-ragu, karena kita mau berbuat baik bagi orang lain, jangan ragu-ragu, lakukan, attend di training ini, maka Anda akan jadi berkat bagi banyak orang. Wih, itu powerful sekali. Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you very much, Pak Pram, saudaraku. Kita harap ya banyak orang yang terinspirasi dengan percakapan kita ini. Thank you. Thank you, Pak Pram. Siap. Oke.